Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di kuliah online interaksi menguasai komputer dengan topik wireframe in Adobe XD. Seperti apa konsep wireframe kita akan bahas di materi kali ini. Ya, silakan menyimak dengan baik penyampaian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat, menambah ilmu buat teman-teman semua. Baik, terkait wireframe konsep. Seperti apa wireframe? Ya, kita akan bahas. Nah, sebelum tahap development suatu website dimulai, tentu kita terlebih dahulu memiliki perancangan yang baik dan benar agar sesuai dengan target yang ingin dicapai. Perencanaan suatu website tentu tidak lepas dari desain UI yang bertujuan merancang tampilan website. Salah satu awal dalam rancangan user interface adalah wireframing. Ya, jadi sebelum masuk UI-nya ada lagi step wireframing. Nah, dalam membangun aplikasi, baik itu aplikasi bentuk website, mobile maupun desktop, tentu memiliki tahapan-tahapan yang dimulai dengan menganalisa masalah, ya, sampai menentukan user personanya, karakter nanti pengguna, hingga perilisan dari hulu hingga hilir. Coding hanya sebagian kecil dalam membangun aplikasi, ya. Jadi salah satu bagian. Nah, biasanya sebelum tahap development coding, kita mesti melewati tahap desain terlebih dahulu agar dalam development dapat terarah dan terstruktur, serta meminimalisir seringnya revisi. Tahap desain umum terdiri dari membuat mockup atau prototype. Sepertinya kita membangun sebuah rumah, tentunya ada gambar desain dulu, ya. Semakin memvisualisasi dengan baik secara desain, secara grand desainnya akan lebih mudah dan lebih presisi, lebih mudah dilanjutkan oleh developer yang membuatnya. Ya, makanya istilahnya developer sama, developer perumahan, developer programming dan sebagainya. Nah, wireframe adalah kerangka atau coretan kasar untuk penataan item-item pada halaman website sebelum proses desain sesungguhnya dimulai. Ya, jadi intinya adalah penataan item-item pada halaman. Dan ini kita masuk konteks website ya untuk skupnya. Nanti juga di akhir juga ada terkait mobile. Contoh-contoh item yang bisa ditata adalah banner, header, konten, footer, link, form input, dan lain sebagainya. Biasanya proses ini ditugaskan pada UI designer. Untuk merancang wireframe, sang UI designer bisa menggunakan coretan tangan di kertas. Ya, jadi nggak harus di digital, tapi bisa juga kertas buat sketsa kasar dulu. Maupun menggunakan tool design khusus wireframing. Secara visual, wireframe hanya berupa garis dan kotak. Ya, jadi intinya hanya garis dan kotak yang menggambarkan alur dan juga mengatur tata letak elemen-elemen pada website. Ya, karena ini kita bahas dalam konteks website. Contoh ilustrasi. Nah, ini ada gambar-gambar coretan pakai kertas dulu ya. Jadi benar-benar abstrak pun nggak apa-apa, masih sangat kasar sekali pun nggak apa-apa. Contoh ilustrasi adalah perusahaan A akan membuat sebuah website. Mereka berdiskusi apa saja konten yang akan ditaruh di halaman awal. Setelah memutuskan apa saja kontennya, mereka akan membuat gambaran dengan pena dan spidol. Kira-kira konten utama yang berisi produk yang sedang diskon, yang ingin dipasarkan, diletakkan di mana, dan produk apa diskon diletakkan di mana. Nah, jadi diskusi masih kasaran, masih umum, bukan kolong kopi pun bisa, ya. Cukup pakai kertas aja, ya. Kalaupun nggak ada kertas, tisu juga bisa, gitu kan. Minimal buat guidance nanti sebelum kita tuangkan secara lebih detail lagi di digital atau dalam komputer. Nah, kita bicara konteks website ataupun mobile, kita merancang layout, ya. Tahap awal yang perlu dilakukan saat merancang layout untuk wireframe adalah penentuan jumlah kolom suatu website. Ya, kita tahu website itu terdiri dari header, navigation, content, dan footer. Nah, tengah-tengahnya itu mau kolom 1, kolom 2 itu bisa diatur. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Ya, kalau kita bicara kolom 3, kita tahu sekali website di Facebook, versi website itu 3 kolom, yang sebelah kanan banyakkan iklan-iklannya, ya kan, dan sebagainya. Atau umumnya dua kolom. Tergantung kebutuhan, ya. Manfaat wireframe. Dengan adanya wireframe, web developer sangatlah terbantu pada pekerjaan mereka agar dalam proses pengembangan dapat terstruktur dan terarah. Ya, jadi lebih terstruktur dan terarah. Bayangkan bila tidak menggunakan wireframe terlebih dahulu, mungkin saja dalam proses pengembangan sering terjadi revisi atau perbaikan dan memperlambat pekerjaan dan memungkinkan besar sekali untuk salah tafsir dalam mendevelop. Ya.
Karena kalau udah pakai wireframe sudah tergambar prosesnya. Nah, elemen dari wireframe yang pertama adalah desain informasi. Pada elemen ini biasanya bersumber dari hasil riset apa saja konten atau informasi yang ingin disampaikan, yang dapat diilustrasikan sebagai mana pada saat presentasi di sekolah ataupun kampus ya, harus memiliki informasi yang terpercaya. Contohnya form input, thumbnail, gambar, paragraf, dan sebagainya. Selain desain informasi, yang kedua navigasi. Ya, user interface tentu haruslah memiliki tahapan yang boleh digunakan. Salah satu hal yang penting dalam website adalah navigasi. Ya, didebatkan navigasi adalah kompas yang berguna untuk memberikan petunjuk bagi penggunanya agar tidak bingung. Jika hal itu terjadi, kemungkinan besar pengguna akan meng-close halaman website yang telah dibangun. Manfaat dengan adanya navigasi terlihat profesional karena lebih rapih kontennya, ya lebih terarah, ada linknya, mana yang harus klik ini order, mana kantong belanja, itu semua ada navigasi-navigasi yang mengatur sehingga memudahkan para penggunanya. Dan yang ketiga adalah desain interface. Pada bagian ini di mana proses diseleksi dan penempatan elemennya, misalnya tombol, klik, link, judul dan sebagainya, ya, yang bertujuan sebagai media bagi pengguna untuk berinteraksi. Ya, interaksinya dia harus mengklik apa itu diatur dalam desain interface. Perbedaan wireframe dengan mockup prototype, ya. Nah, wireframe apakah sama dengan mockup, sama dengan prototype? Ya, jadi bedanya kalau bicara prototype adalah clickable dan interaktif. Nah, jadi kalau prototype udah bisa diklik, udah bisa klik, terus juga udah ada feedbacknya, ketika klik ini dia ada actionnya bergerak gitu kan. Nah, kalau wireframe dia high indeltily ya. Nanti ada gambar di slide berikutnya, kemudian baru ini berarti dibagi dua nih. High indeltily yang ini ada bentuknya mockup. Nah, tapi kalau untuk flow-nya disebut dengan wireframe. Jadi kalau prototype intinya sudah ada interaksinya, ya mockup hanya gambar, wireframe hanya alur. Nah, kita lihat. Perbedaan yang mendasar dari wireframe dan mockup dapat lihat dari tingkat fidelity. Artinya pada kata fidelity sendiri artinya presisi. Wireframe termasuk ke dalam low fidelity. Ya, jadi masih low. Ya, belum presisi. Kemudian sedangkan mockup termasuk high fidelity, ya. Keduanya masih bersifat statis, ya. Jadi kalau masih kasaran atau masih low itu wireframe. Ketika sudah bentuk mockup tapi belum ada interaksinya disebut mockup, ya. Tapi kalau sudah ada prototype sudah bisa berinteraksi dinamis sehingga dapat berinteraksi ya dengan mengklik interface. Ya, jadi ada kayak urutan juga wireframe, mockup, lalu prototype. Yang telah disinggung sebelumnya bahwa low fidelity adalah desain yang tingkat presisi masih rendah. Ya, makanya dipakai masih kertas juga boleh karena masih wireframe. Ya. Nah, sering disebut juga sebagai wireframe dengan memang bertujuan untuk menentukan tata letak, lebih fokus tata letak saja. Ya, sedangkan high fidelity desain yang tingkat presisi tinggi. Ya, dia sudah bentuk mockup. Sudah memiliki warna, ukuran, jarak, berbentuk elemen juga yang dibuat dengan tingkat presisi dan akurasi yang detail. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah high fidelity sudah ada contoh gambarnya, tulisannya ya. Kalau low masih mockup, masih cuman kotak-kotak layout ya. Nah, seperti itu ya. Bisa bedakan ya. Nah, ini disebut dengan wireframe, ini disebut dengan mockup. Tapi kalau diklik belum berinteraksi itu pasti mockup. Kalau sudah bisa interaksi udah wireframe. Nah, bukan hanya pensil saja dalam pengerjaan wireframe, agar lebih indah digunakan stabilo ataupun spidol untuk memberikan tanda khusus pada elemen yang dirasa penting, misalkan tombol submit, tombol download, dan tombol login. Jadi lebih hidup ya, tapi tetap dia fungsinya masih wireframe. Ya. Oke, nah sekarang bagaimana? Tadi kita udah clear masalah wireframe, mockup, dan prototype. Nah, kita sekarang membuat prototype. Jadi mockup yang sudah hidup. Ya, nanti ada. Nah, kita membuat mockup dulu. Ya, ya ini kita bisa menggunakan Adobe XD. Caranya seperti ini, kita menginstal dulu Adobe XD. Dia nggak langsung XD, dia terbungkus dalam Adobe Creative Cloud. Nah, ini kita install dulu. Kita download aplikasi app-nya. Kemudian banyak pilihan, kita pilih yang Adobe XD ya, kita install. Ketika sudah install kita tinggal open saja. Di sini include dengan keluarganya Adobe, ada Photoshop, ada lain sebagainya. Kemudian kita klik tombol start-nya ya.
kita bisa memilih dengan device iPhone, iPad, web, dan custom size. Nah, ini dengan OTP mobile ada macam-macamnya, ada iPhone 10, iPhone yang lebih bawahnya, bahkan Android. Kalau terkait mobile, terkait iPad punya spesial khusus ataupun website. UI Kits ini adalah file Adobe XD yang berisi desain-desain user interface yang telah disediakan oleh pihak ketiga. Seperti UI Kits iPhone disediakan oleh Apple, wireframe disediakan oleh Behance, ataupun material desain oleh Microsoft dan Google. Nah, ini sudah ada, kita bisa mengambil, memodif ya. Jadi udah punya template-nya, udah punya bahan user interface kitnya. Nah, kita bisa, nah ini contohnya seperti ini, kita bisa membuat desainnya menggunakan membuat mockup ya dengan Photoshop sebagai gambar ininya, dan kita convert, kita import ke dalam Adobe XD. Contoh ini kita membuat landing page ya. Nah, ketika pertama kali buka mobile seperti ini tampilannya, di sebelah kiri ada tools-toolsnya untuk mengatur, karena prinsipnya dia mengatur mockup yang akan bisa dijalankan ke prototipenya. Nanti di sesi akhir kita akan bahas cara membuat prototipnya. Nah, di bagian sidebar tadi tuh gambar tools yang sebelah kiri ini ada tools select, rectangle, ellipse, line, pen, text, chord, zoom, dan asset. Ya, kemudian slide bar kanan terdiri settingan elemen. Jadi tadi sebelah kiri sama kanan ada terkait alignment, terkait horizontal, vertikal, repeat grid, ukuran, koordinasi, color, border, dan semua properties lainnya ada di sebelah kanan. Top bar itu terkait dengan desain workspace-nya, kemudian terkait sebelah kanannya, kanan atas ada prototype. Ya, kita bisa menggunakan UI Kits Android di download di material desainnya. Ya, seperti ini contohnya. Di situ ada tab, custom icon, bottom sheet, semuanya ada yang kita gunakan. Terus ada kontainer, yaitu terkait dengan foto avatar, nama penulis, dan semuanya kita bisa menyesuaikan. Ya, kita bisa membuat elemen seperti ini, kita modif ya. Nanti saya jelaskan secara teorinya dulu, nanti teman-teman bisa memodifnya lagi. Diatur sedemikian rupa, tingginya, di drag, sehingga otomatis elemen tab berjumlah 5 di copy per itemnya. Ini kan kebayang kan, titik 3 ini sebagai properties ya kan, baik title. Ini semua sudah template-nya yang kita bisa download dari material design. Ya, ini punya template-nya, kita pakai aja. Jadi kita nggak perlu capek-capek dari awal. Ya, kita atur sehingga seperti ini, diatur nama-namanya, ya konten-kontennya, dibuat kotak-kotaknya menggunakan select dan rectangle tools ya. Dan seperti ini, dan hasilnya kita kembangkan seperti ini ya. Kemudian diatur secara mockupnya terkait top bar, terkait icon kembali, icon refresh, icon share, icon more, titik 3, dan lain sebagainya. Ya. Oke. Selanjutnya ada foto, judul, nama penulis, dan artikel yang kita bisa atur.